Ini mengisahkan gadis muda bernama Laras, memiliki kemampuan unik yang membuatnya berbeda dari orang lain di desanya. Sejak kecil, ia bisa merasakan perubahan cuaca hanya dengan melihat langit, dan dengan keahliannya itu, ia bisa memprediksi hujan sebelum orang lain menyadarinya. Namun, bakat tersebut sering dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarnya, dan bahkan ia sering diabaikan atau dijauhi. Meskipun begitu, Laras tetap menjalani hidupnya dengan tekad, mencari makna dalam kemampuannya yang luar biasa tersebut. Suatu hari, desanya dilanda kekeringan panjang, dan seluruh penduduk mulai merasa putus asa. Laras, dengan instingnya yang tajam, merasakan bahwa hujan akan datang dalam waktu dekat, tetapi hanya sedikit orang yang mempercayainya. Dalam perjalanan hidupnya, ia bertemu dengan seorang tetua bijaksana yang mengajarkan bahwa kemampuannya bukanlah kutukan, melainkan anugerah yang harus dimanfaatkan untuk kebaikan. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang gadis muda bernama Laras. Sejak kecil, ia telah menunjukkan kemampuan yang sangat jarang dimiliki oleh orang lain. Setiap kali ia memandang langit, baik itu cerah maupun mendung, dia bisa merasakan perubahan yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Orang-orang seringkali terheran-heran melihatnya dengan tatapan serius ketika dia menatap langit, hanya untuk kemudian memberitahu mereka bahwa hujan akan datang, meskipun cuaca tampak baik-baik saja. Kekuatan ini sudah ada pada dirinya sejak ia masih bayi, dan seiring berjalannya waktu, Laras menjadi lebih paham akan bakatnya yang unik ini. Namun, kemampuan itu bukanlah sesuatu yang selalu mudah baginya. Setiap kali langit berubah, Laras merasakan sensasi yang begitu kuat di dalam tubuhnya, seolah-olah alam semesta sedang berbisik padanya. Sebagai gadis yang masih muda, ia sering merasa bingung dengan kekuatan ini. Di balik kemampuannya yang luar biasa, ada rasa kesepian yang dalam karena tidak ada orang lain yang bisa memahami apa yang dia rasakan. Hanya dia yang tahu betul apa artinya setiap perubahan warna langit, dan betapa besar tanggung jawab yang dibawa oleh kemampuan tersebut. Meskipun sering dianggap aneh oleh penduduk desa, Laras tetap menerima kekuatannya. Dia tahu bahwa takdirnya telah ditentukan sejak lahir, dan tak ada jalan untuk menghindari apa yang telah digariskan. Kekuatan ini bukan sekadar memberitahu kapan hujan akan turun, tetapi juga merasakan getaran alam yang mendalam. Setiap kali langit mulai gelap, Laras bisa merasakan angin yang berhembus lebih kencang, bau tanah yang lebih tajam, dan bahkan suara-suara alam yang terasa berbeda. Semua itu memberinya petunjuk yang jelas, hujan sedang mendekat. Namun, meskipun para penduduk desa mulai mempercayainya, mereka tetap merasa cemas. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana seorang gadis muda bisa memiliki kemampuan seistimewa itu? Mereka tidak tahu bahwa kemampuan Laras bukanlah sesuatu yang didapatkan dengan mudah. Ini adalah anugerah yang datang dengan beban yang berat, yang harus dia hadapi sendirian. Laras selalu merasa ada ikatan yang kuat antara dirinya dan alam. Ketika hujan mulai turun, ia merasa seperti alam sedang berbicara dengannya, memberinya pesan yang hanya dia yang bisa memahami. Suara hujan yang jatuh di atap rumah, suara angin yang berdesir melalui pepohonan, dan aroma basah tanah adalah bagian dari dirinya. Namun, ada saat-saat ketika hujan datang dengan begitu deras, dan Laras merasa seperti sedang diuji oleh kekuatan alam yang jauh lebih besar darinya. Pada suatu hari yang cerah, Laras berjalan di sepanjang jalan desa, menikmati udara segar dan hangatnya sinar matahari. Tetapi, jauh di dalam hatinya, dia merasakan sesuatu yang aneh. Langit yang tampaknya begitu tenang, tiba-tiba mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak biasa. Hatinya berdegup kencang, dan tubuhnya terasa merinding. Walaupun tidak ada awan gelap yang muncul di cakrawala, Laras tahu hujan akan datang. Dengan langkah cepat, ia menuju rumah neneknya, yang tinggal di ujung desa. Nenek Laras adalah orang yang selalu memberinya nasihat bijak, dan meskipun neneknya tidak memahami sepenuhnya kekuatan yang dimiliki Laras, dia selalu memberikan dukungan. Ketika Laras sampai di rumah neneknya, langit mulai berwarna kelabu, dan angin kencang mulai bertiup. Dalam sekejap, hujan turun dengan deras, membasahi seluruh desa. Nenek Laras duduk di beranda, melihat cucunya dengan tatapan penuh rasa bangga. Laras, kamu adalah bagian dari alam ini. Kemampuanmu bukan sekadar takdir. Itu adalah jembatan antara manusia dan dunia yang lebih besar. Jangan takut untuk menghadapinya, karena dengan setiap tetes hujan, kamu mendekatkan diri pada pemahaman yang lebih dalam tentang hidup. Kata-kata nenek itu memberi Laras ketenangan.
Dia mulai menyadari bahwa hujan bukan hanya fenomena alam, tetapi juga simbol perjalanan hidupnya. Setiap kali hujan turun, itu adalah petunjuk bahwa ada perubahan yang akan datang, baik dalam dirinya maupun dalam dunia sekitarnya. Dan meskipun dia tahu bahwa hujan bisa membawa kesedihan dan kesulitan, dia juga tahu bahwa hujan akan selalu memberikan kehidupan. Seiring waktu, kemampuan Laras untuk merasakan hujan semakin kuat. Bukan hanya saat hujan akan turun, tetapi juga saat hujan mulai mereda. Dia bisa merasakan perubahan yang terjadi pada tanah, pada tumbuhan, bahkan pada hati manusia yang terpengaruh oleh hujan. Setiap kali dia merasakan hujan datang, dia tidak hanya sekadar memberitahu orang-orang di sekitarnya, tetapi juga meresapi makna di balik hujan itu. Namun, meskipun Laras mulai merasa lebih tenang dengan kekuatannya, dia juga tahu bahwa ada bahaya yang mengintai. Terkadang, hujan datang dengan cara yang tidak terduga, dan tidak selalu membawa kebaikan. Bagaimana jika kemampuan ini suatu saat menjadi ancaman bagi dirinya dan orang-orang yang dia cintai? Pertanyaan itu terus menghantui benaknya. Tetapi dia tahu bahwa untuk mengetahui jawabannya, dia harus terus melangkah maju, menghadapinya dengan keberanian. Hari-hari berlalu dengan hujan yang datang dan pergi. Setiap kali Laras merasa hujan akan turun, dia akan memberitahu orang-orang di desa. Mereka mulai mengandalkan kemampuannya untuk merencanakan pekerjaan mereka, dan Laras menjadi semacam pembawa berita alam yang dihormati. Tetapi ada satu hal yang selalu mengganggunya. Mengapa dia bisa memiliki kemampuan ini? Tidak ada seorang pun yang bisa memberinya jawaban pasti. Suatu malam, ketika hujan turun dengan derasnya, Laras memutuskan untuk pergi ke hutan di pinggiran desa. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa di dalam dirinya, seperti panggilan yang datang dari kedalaman bumi. Dengan langkah hati-hati, dia memasuki hutan yang gelap dan lembab, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang redup. Di sana, di antara pepohonan yang menjulang tinggi, Laras merasakan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Di tengah hutan, dia menemukan sebuah gua tersembunyi yang sebelumnya tidak pernah dia lihat. Rasa penasaran menguasai dirinya, dan meskipun dia merasa sedikit takut, Laras memutuskan untuk masuk ke dalam gua tersebut. Begitu melangkah lebih jauh, udara di dalam gua terasa berbeda, lebih berat, lebih misterius. Dan di ujung gua, dia menemukan sebuah batu besar yang dipenuhi dengan simbol-simbol aneh. Batu itu memancarkan cahaya samar, seolah-olah menyambut kedatangannya. Laras mendekat dan menyentuh batu itu, dan tiba-tiba, sebuah suara bergema di dalam pikirannya. Kamu adalah penerus penjaga hujan. Kemampuanmu bukanlah kebetulan, tetapi hasil dari warisan leluhur yang telah lama terlupakan. Hujan adalah bagian dari siklus hidup, dan kamu telah dipilih untuk menjaga keseimbangan itu. Dengan kata-kata itu, Laras merasa seperti dikelilingi oleh kekuatan yang luar biasa. Batu itu menyinari sekelilingnya, dan untuk pertama kalinya, dia merasa terhubung dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Hujan bukan hanya tanggung jawab, tetapi juga sebuah warisan yang harus dijaga dengan bijaksana. Kembali ke desa, Laras menyadari bahwa kekuatannya bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia harus menggunakan kemampuan itu untuk menjaga keseimbangan alam, untuk memastikan bahwa hujan yang turun selalu memberi kehidupan dan tidak merusak. Keputusan besar kini berada di tangannya, dan dia tahu bahwa perjalanan panjang menunggunya. Laras mulai memahami betapa pentingnya keseimbangan dalam hidupnya. Dia tidak hanya diberkahi dengan kemampuan untuk merasakan hujan, tetapi juga diberi tanggung jawab untuk menjaga agar hujan tidak membawa bencana. Setiap kali hujan turun dengan derasnya, dia merasa seperti dunia sedang diuji. Apakah hujan itu akan membawa berkah atau bencana? Hanya dia yang bisa memastikan jawabannya. Suatu hari, setelah hujan deras selama beberapa hari, Laras merasa ada yang tidak beres. Hujan yang seharusnya membawa kehidupan, malah membuat tanah menjadi longsor dan sungai-sungai meluap. Desa yang sebelumnya aman, kini terancam oleh bencana alam. Warga desa panik, dan banyak yang mulai meragukan kemampuan Laras. Namun, Laras tahu bahwa bukan saatnya untuk takut. Dia harus menghadapi masalah ini dengan kepala dingin dan mencari cara untuk mengembalikan keseimbangan. Dengan penuh tekad, dia memutuskan untuk kembali ke gua tempat dia pertama kali mendengar suara tersebut, berharap bisa menemukan petunjuk tentang bagaimana menghentikan bencana ini. Setibanya di gua, dia merasakan bahwa batu tersebut kini lebih terang dari sebelumnya. Ketika dia menyentuhnya,
Suara itu kembali bergema di pikirannya. Keseimbangan telah terganggu. Kamu harus mencari sumber dari ketidakseimbangan ini dan mengembalikannya ke jalurnya. Suara itu memberi petunjuk tentang sebuah tempat yang terletak jauh di pegunungan, tempat di mana rahasia hujan dapat ditemukan. Dengan keberanian yang baru, Laras memulai perjalanan panjang menuju pegunungan. Setiap langkah yang dia ambil semakin memperkuat tekadnya. Dia tahu bahwa ini adalah ujian besar yang harus dia hadapi, dan jika dia gagal, bencana akan terus menghancurkan desanya. Laras memulai perjalanan yang panjang, menempuh jalan-jalan berliku yang membawanya jauh dari desanya. Hujan masih turun dengan deras, dan medan yang dilaluinya semakin sulit. Namun, dalam hati Laras, ada perasaan yang lebih kuat dari rasa takut atau lelah. Dia tahu bahwa jalan ini harus ditempuh untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu. Setiap langkahnya terasa semakin dekat dengan jawaban yang dia cari, meskipun ia tidak tahu apa yang menantinya di ujung perjalanan ini. Perjalanan menuju pegunungan bukanlah perjalanan biasa. Hujan yang tak henti-hentinya turun mengubah suasana di sekitar Laras menjadi suram dan gelap. Pohon-pohon besar yang biasanya memberikan perlindungan kini tampak seperti siluet mengerikan di bawah hujan yang terus mengucur. Tanah yang licin dan sungai yang meluap mempersulit langkahnya. Namun Laras tetap melangkah dengan penuh keyakinan. Suara gemericik air yang mengalir deras semakin menambah ketegangan dalam hatinya. Namun dia tahu bahwa di balik semua kesulitan ini, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggunya. Selama perjalanan ini, Laras juga merenung tentang takdirnya. Mengapa dia yang dipilih untuk menerima kemampuan ini? Mengapa dia yang harus menjaga keseimbangan hujan? Semua pertanyaan itu mengusik pikirannya. Namun dia tahu bahwa jawabannya hanya bisa ditemukan dengan terus maju. Setiap kali dia merasa lelah dan ingin menyerah, dia mengingat pesan neneknya, yang selalu mengingatkan untuk tidak takut pada takdir dan untuk selalu percaya pada kekuatan yang ada dalam diri sendiri. Itu adalah pesan yang membuatnya tetap bertahan meskipun perjalanan semakin sulit. Sesampainya di kaki pegunungan, Laras berhenti sejenak untuk beristirahat. Di kejauhan, dia melihat puncak yang tertutup kabut tebal. Dari sana, ia bisa merasakan adanya kekuatan yang sangat besar. Sesuatu yang tertutup dan tersembunyi di dalam gunung itu memanggilnya, seolah memberi petunjuk bahwa jawaban yang dia cari ada di tempat yang gelap dan misterius itu. Laras menghela napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendakian yang penuh tantangan. Tiba-tiba, langit yang mendung berubah semakin gelap. Hujan yang sudah turun sejak awal perjalanan semakin deras, dan angin kencang mulai bertiup. Tanah yang dipijak Laras terasa semakin licin, dan pohon-pohon di sekelilingnya tampak bergoyang hebat. Laras merasakan kekuatan alam yang sedang menguji dirinya. Namun, dia tidak mundur. Dia tahu bahwa hujan yang turun ini bukan hanya ujian fisik, tetapi juga ujian batin yang harus dia lewati untuk mencapai tujuannya. Dengan tekad yang semakin menguat, Laras melanjutkan perjalanan ke puncak pegunungan, meskipun badai semakin kuat. Setiap kali dia merasa hampir terjatuh, dia mengingat tujuan utamanya, untuk mengembalikan keseimbangan hujan yang telah terganggu. Dia tahu bahwa di puncak itu, ada jawaban yang akan membuka pintu-pintu pemahaman yang lebih dalam tentang takdir dan kekuatan hujan yang selama ini menjadi bagian dari dirinya. Ketika akhirnya Laras tiba di puncak pegunungan, dia merasa tubuhnya begitu lelah. Namun, kelelahan itu seakan hilang begitu dia melihat sebuah kuil kuno yang berdiri megah di atas batu besar. Kuil itu tampak sepi dan sunyi, namun di dalamnya, Laras merasakan kekuatan yang luar biasa. Dia tahu bahwa ini adalah tempat yang telah ia cari, dan di dalam kuil ini, dia akan menemukan jawaban tentang takdirnya yang sebenarnya. Kuil kuno yang berdiri di puncak pegunungan itu, tampak seperti sebuah tempat yang terlupakan oleh waktu. Batu-batu besar yang menyusun tembok kuil itu telah dilapisi lumut dan tanaman merambat, menambah kesan misterius yang mengelilinginya. Ketika Laras melangkah masuk ke dalam kuil, udara terasa lebih berat, seakan ada sesuatu yang menyambutnya dengan kekuatan yang besar. Di dalam kuil, terdapat sebuah altar yang terbuat dari batu hitam yang mengkilap, dan di atasnya terdapat sebuah patung dewa hujan yang tampak begitu hidup, meskipun usianya sudah sangat tua. Patung itu menggambarkan sosok seorang dewa yang memegang mangkuk besar, dari mana air hujan seolah mengalir tanpa henti. Di sekeliling patung, terdapat ukiran-ukiran yang menggambarkan perjalanan kehidupan manusia dan alam yang saling terkait. Setiap ukiran bercerita tentang hubungan antara hujan, kehidupan,
dan siklus alam yang abadi. Laras memandang patung itu dengan kagum, merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri yang berhubungan dengan kekuatan hujan ini. Laras mendekati altar dengan hati-hati, dan begitu dia menyentuh patung dewa hujan itu, sebuah suara misterius bergema di dalam kuil. Laras, anakku yang terpilih, kamu telah sampai di tempat yang benar. Kekuatanmu berasal dari hubunganmu yang mendalam dengan alam dan hujan. Kamu adalah penjaga keseimbangan yang telah lama terlupakan. Tugasmu adalah memastikan bahwa hujan yang turun selalu memberi kehidupan, bukan kehancuran. Suara itu, yang terdengar begitu dalam dan bijaksana, menggetarkan hati Laras. Dia merasakan seakan semua pertanyaan yang pernah menghantuinya terjawab dalam sekejap. Hujan bukan hanya sebuah fenomena alam, tetapi juga simbol dari kehidupan itu sendiri. Keseimbangan hujan adalah cermin dari keseimbangan alam dan kehidupan manusia. Jika hujan datang dengan cara yang salah, maka alam pun akan terganggu. Dan Laras adalah penjaga yang harus memastikan bahwa semuanya tetap dalam harmoni. Tugasmu bukan hanya untuk merasakan hujan, Laras. Kamu harus memahaminya, merasakan getarannya dalam setiap detik kehidupanmu. Suara itu melanjutkan. Kamu akan menghadapi banyak ujian, dan hanya dengan hati yang murni dan kebijaksanaan yang dalam, kamu akan mampu menjaga keseimbangan ini. Setelah mendengar kata-kata tersebut, Laras merasa seolah-olah dunia sekitarnya berubah. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia kini tahu bahwa kemampuannya bukan sekadar untuk memberitahu kapan hujan akan datang, tetapi untuk mengarahkan dan menjaga keseimbangan alam yang telah ditentukan. Dengan pemahaman ini, Laras merasa siap menghadapi segala tantangan yang akan datang. Namun, sebelum Laras sempat merenung lebih jauh, suara itu kembali berbicara. Tetapi, ingatlah Laras, bahwa kekuatan besar juga membawa ujian yang lebih berat. Setiap keputusanmu akan mempengaruhi dunia ini. Jagalah hatimu, dan jangan pernah berpaling dari jalanmu. Laras mengangguk pelan, merasakan beban tanggung jawab yang berat namun juga penuh harapan. Dia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan masih banyak yang harus dia pelajari tentang dirinya sendiri dan kekuatan yang baru dia terima. Namun, dengan keberanian dan kebijaksanaan yang dia miliki, dia siap untuk menjaga keseimbangan yang ada, demi masa depan yang lebih baik. Laras melangkah keluar dari kuil dengan langkah yang mantap, tetapi dalam hatinya masih ada perasaan ragu yang mengganggu. Tugas besar yang telah ditugaskan padanya terasa semakin berat. Namun ia tahu bahwa tidak ada jalan mundur. Ia harus menjalankan perannya sebagai penjaga keseimbangan hujan, dan untuk itu, ia harus menghadapi ujian yang lebih besar lagi. Di hadapannya, terhampar pegunungan yang tinggi dan jurang yang dalam, sebuah perjalanan panjang yang penuh tantangan. Hujan yang tidak berhenti mengguyur tanah membuat jalanan semakin licin dan berbahaya. Saat ia melanjutkan perjalanan, Laras merasakan sebuah kekuatan lain yang berusaha menghalanginya. Setiap langkah terasa semakin sulit, dan suara hujan yang turun semakin membingungkan pikirannya. Dalam momen-momen seperti itu, Laras sadar bahwa ini bukan sekadar ujian fisik. Ujian ini menyentuh kedalaman hatinya, menguji niat dan keteguhan jiwanya. Setiap kali ia merasa ragu, setiap kali ia hampir tersesat dalam kebingungan, sebuah suara lembut dari dalam hatinya membimbingnya kembali ke jalan yang benar. Hujan yang turun begitu deras kini terasa seperti beban yang tak bisa ditanggung oleh siapapun. Namun, Laras mengingat kembali pesan yang diterimanya di dalam kuil. Jagalah hatimu, dan jangan pernah berpaling dari jalanmu. Kata-kata itu menjadi pegangan yang kuat dalam perjalanan ini. Ia tahu bahwa ujian yang sesungguhnya bukanlah tentang mengatasi cuaca buruk atau medan yang sulit, melainkan tentang menjaga hatinya tetap murni dan tidak terjerumus dalam godaan dunia luar. Ia harus terus mengingat tujuannya dan menjaga kesetiaannya pada keseimbangan alam. Di tengah perjalanan, Laras bertemu dengan seorang wanita tua yang tampak lemah dan hampir tak berdaya, berjalan sendirian di jalanan yang becek. Wanita itu memandang Laras dengan mata yang dalam, seolah melihat langsung ke dalam hatinya. Tanpa berkata-kata, wanita itu memberikan Laras sebuah jubah dari kain kasar yang terbuat dari serat alam. "Ini akan melindungimu dari badai yang akan datang," kata wanita itu dengan suara pelan. Laras merasa ada sesuatu yang sangat dalam di balik kata-kata tersebut. Wanita itu tahu lebih banyak daripada yang Laras duga. Namun, Laras merasa ada sesuatu yang aneh. Meskipun wanita itu tampak rapuh dan tak memiliki kekuatan fisik,
ia merasakan aura yang sangat kuat dari dirinya. Sebuah kekuatan yang datang bukan dari tubuh, tetapi dari jiwa yang telah dipenuhi kebijaksanaan dan pengalaman. Laras menyadari bahwa wanita tua ini bukan sembarang orang, melainkan seorang penjaga yang menguji keteguhan hatinya. Wanita itu menunjukkan kepadanya bahwa kekuatan sejati datang dari dalam, bukan dari apa yang tampak di luar. Ketika badai besar mulai menghantam, Laras merasakan kekuatan yang aneh dalam dirinya. Hujan yang turun semakin deras, angin yang menderu semakin kencang, namun ia tetap bisa melangkah maju. Jubah yang diberikan wanita tua itu seakan menyatu dengan tubuhnya, memberinya perlindungan dari segala badai. Namun, bukan hanya jubah itu yang melindunginya, melainkan keteguhan hatinya yang sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Ia menyadari bahwa ia telah melewati ujian pertama dalam perjalanannya, yaitu ujian hati dan jiwa. Saat badai mereda dan langit kembali cerah, Laras berhenti sejenak untuk merenung. Ia tahu bahwa setiap langkah berikutnya akan semakin sulit, tetapi ia juga tahu bahwa ia telah siap menghadapi apapun yang datang. Karena ujian sesungguhnya bukanlah tentang mengatasi kesulitan fisik semata, tetapi tentang kemampuan untuk tetap setia pada tujuan yang lebih besar, meskipun segala godaan dan kesulitan menghampiri. Laras melanjutkan perjalanan ke tengah hutan lebat yang terletak jauh di kaki pegunungan. Hutan ini dikenal sebagai tempat yang penuh dengan energi alam yang sangat kuat, namun juga berbahaya bagi siapapun yang tidak tahu cara menghadapinya. Saat Laras melangkah masuk ke dalam hutan, udara di sekitarnya terasa tebal, penuh dengan energi yang bergetar. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti menari dengan kekuatan alam yang ada di sekelilingnya. Seiring dengan langkahnya, Laras merasakan ada sesuatu yang mengamati setiap gerakannya. Suara dedaunan yang berdesir dihembus angin terdengar seperti bisikan halus, dan tiba-tiba pohon-pohon di sekelilingnya tampak bergerak seolah menyambut kedatangannya. Semakin dalam Laras memasuki hutan, semakin ia merasakan ada sesuatu yang lebih besar yang menghubungkannya dengan alam. Hujan yang tak berhenti turun kini terasa lebih lembut, seakan alam ikut bersamanya, mendukung setiap langkah yang diambilnya. Di tengah hutan, Laras menemukan sebuah danau kecil yang tampak tenang dan penuh dengan air jernih. Namun, ada sesuatu yang aneh dengan danau itu. Di permukaan airnya, terdapat bayangan yang bergerak, seakan ada kehidupan lain yang tersembunyi di dalamnya. Laras merasa tertarik untuk mendekati danau itu, meskipun rasa takut mulai menghampirinya. Namun, ia tahu bahwa setiap perasaan takut yang datang harus dihadapi, bukan dihindari. Ketika Laras melangkah lebih dekat ke pinggir danau, air yang tenang mulai bergetar. Perlahan, permukaan air terbelah, dan dari kedalamannya muncul sosok yang sangat besar dan kuat, sebuah makhluk air yang tampaknya terbangun dari tidur panjangnya. Sosok tersebut memiliki tubuh yang hampir setinggi pohon dan mata yang berkilau seperti permata. Makhluk itu menatap Laras dengan penuh perhatian, seakan mencoba untuk memahami siapa dia sebenarnya. "Laras," suara dari makhluk itu terdengar dalam benaknya. "Kamu telah datang untuk menguji dirimu di sini, di mana kekuatan alam yang sejati bersemayam. Hujan yang kamu bawa bukan hanya hujan biasa, itu adalah simbol dari kehidupan dan kematian, dari perubahan yang tak terhindarkan. Jika kamu ingin menguasai keseimbangan, kamu harus memahami kekuatan ini." Makhluk air itu kemudian melanjutkan, "Alam bukan hanya tentang keindahan yang tampak, tetapi juga tentang penderitaan yang tak terlihat. Kamu harus mempelajari kedua sisi dari setiap kekuatan, kehidupan dan kematian, terang dan gelap, kebahagiaan dan kesedihan. Hanya dengan pemahaman yang mendalam tentang dualitas ini, kamu akan mampu menjaga keseimbangan yang telah kamu pilih." Laras merenung sejenak. Kata-kata makhluk itu menyentuh jiwanya, membuatnya sadar bahwa perjalanannya jauh lebih dalam daripada sekadar menjalankan tugas. Ini adalah perjalanan untuk memahami diri, untuk menerima semua aspek kehidupannya, baik yang terang maupun yang gelap. Hujan yang dia bawa, ternyata, adalah cerminan dari kekuatan alam yang tidak hanya memberi kehidupan, tetapi juga menghancurkan. Laras melangkah keluar dari hutan lebat, meninggalkan makhluk air yang kini kembali menyelam ke dasar danau. Pikirannya dipenuhi dengan pertanyaan tentang keseimbangan hidup yang harus dijalani, namun ia tahu satu hal yang pasti, perjalanan ini tidak hanya menguji kekuatannya, tetapi juga menguji pemahamannya tentang dunia yang ada di sekitarnya. Waktu terasa begitu cepat berlalu, tetapi ada sesuatu yang dalam dan misterius di setiap langkah yang diambilnya. Hujan yang masih mengguyur tanah mengingatkannya akan misi yang lebih besar. Misi yang tak sekadar tentang dirinya,
tetapi juga tentang dunia yang sedang menghadapi ancaman besar. Di sepanjang perjalanan, Laras menyadari bahwa banyak hal yang telah dilupakan oleh dunia. Orang-orang seringkali melupakan jejak-jejak sejarah yang telah terbentuk oleh waktu, yang seharusnya menjadi pelajaran untuk masa depan. Setiap tempat yang ia lewati seolah menyimpan kisah-kisah lama yang hilang dalam kabut waktu, kisah yang terkubur begitu dalam, tak dapat lagi ditemukan oleh mereka yang tidak mau mendengarkan. Ia merasa bahwa ia berada di persimpangan waktu, di mana masa lalu, sekarang, dan masa depan bersatu dalam satu momen yang tak terulang. Suatu hari, saat Laras berjalan melewati sebuah desa yang sepi, ia bertemu dengan seorang pria tua yang duduk di tepi jalan, tampak seperti menunggu sesuatu. Pria itu memandang Laras dengan tatapan yang tajam, seakan mengenali sesuatu yang dalam diri gadis itu. "Kamu datang terlalu terlambat," kata pria tua itu. Suaranya bergetar seolah mengandung banyak kenangan. Jejak-jejak yang telah hilang tidak bisa ditemukan kembali. Waktu telah menghapus semuanya. Laras terdiam mendengar kata-kata itu. Ia merasa seolah pria tua itu sedang berbicara tentang dirinya sendiri, tentang perjalanannya yang telah berlangsung begitu lama. Namun, pria itu melanjutkan, "Namun, meskipun jejak itu hilang, kamu masih bisa menciptakan jejakmu sendiri. Waktu mungkin telah menghapusnya, tapi kamu bisa menulis ulang cerita itu. Jangan biarkan dirimu terhanyut dalam kenangan yang hilang. Masa depanmu ada di tanganmu, dan hanya kamu yang bisa menentukan arah langkahmu." Kata-kata pria tua itu menembus kedalaman hatinya. Laras menyadari bahwa perjalanan yang ia jalani bukan hanya tentang menemukan kembali yang telah hilang, tetapi juga tentang menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih kuat dan lebih berarti. Dengan penuh tekad, Laras melanjutkan perjalanan, menyadari bahwa ia harus berhenti melihat ke belakang. Waktu yang telah berlalu tak akan bisa diulang, dan jejak-jejak yang hilang tidak bisa ditemukan kembali. Namun, ia masih memiliki kesempatan untuk meninggalkan jejak yang akan dikenang oleh dunia, jejak yang akan memberi arti bagi perjalanan hidupnya. Setiap langkahnya kini terasa lebih ringan, lebih mantap, karena ia tahu bahwa ia tidak sendirian. Alam, makhluk-makhluk yang ditemui, dan semua pengalaman yang dialami telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Sambil berjalan, Laras memandang langit yang mulai cerah. Hujan yang turun sepanjang perjalanan kini mulai reda, memberi ruang bagi matahari untuk memancar. Ia merasa seolah langit pun merayakan perjalanannya, mengingatkan bahwa setiap hujan yang datang pasti akan berhenti, dan setiap kegelapan pasti akan diikuti oleh cahaya. Dalam perjalanan ini, Laras belajar bahwa hidup bukan hanya tentang mencari jawaban, tetapi juga tentang menerima kenyataan dan berjalan dengan penuh keyakinan, meskipun jalan yang ditempuh tak selalu mudah. Langkah demi langkah membawa Laras lebih dekat pada tujuan akhirnya, meskipun ia tahu bahwa ujian yang lebih besar masih menantinya. Setiap halangan yang datang, setiap perasaan ragu yang sempat muncul, telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih teguh. Jejak yang hilang tak akan menghalangi perjalanan ini. Sebaliknya, Laras kini menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil akan menjadi bagian dari jejak yang akan dikenang oleh dunia, sebuah jejak yang tak akan pernah terhapus oleh waktu. Saat Laras meninggalkan desa itu, ia merasa telah menemukan sesuatu yang lebih besar dari sekadar pengetahuan atau kekuatan. Ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Ia sadar bahwa dalam setiap perjalanan, tidak ada yang benar-benar hilang, karena kita selalu membawa pelajaran dan kenangan yang membentuk kita. Jejak yang dihapus oleh waktu bukanlah akhir dari cerita, tetapi sebuah awal dari kisah yang akan terus berjalan. Dan dalam setiap hujan yang datang, Laras tahu bahwa ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tak akan pernah pudar oleh waktu. Laras melanjutkan perjalanan menuju puncak gunung yang tinggi, tempat di mana ia yakin jawaban dari misinya berada. Meskipun langkahnya semakin lelah dan badai yang menggulung tak henti-hentinya datang, ia merasa bahwa kekuatan dalam dirinya semakin besar. Setiap titisan hujan yang jatuh ke tanah kini terasa seperti sebuah pelajaran yang membimbingnya. Dalam setiap tetesan, ia merasakan kekuatan alam yang jauh lebih dalam, sebuah kekuatan yang tak dapat dipahami oleh siapapun yang hanya melihat dari luar. Hujan bukan sekadar air yang turun dari langit, tetapi simbol dari kehidupan yang terus berputar, dari segala yang harus melalui perubahan untuk bisa tumbuh. Saat ia mendaki lebih tinggi, Laras semakin merasa bahwa ia telah mencapai titik yang lebih tinggi dalam perjalanan batinnya. Ia mulai memahami bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang mampu menahan hujan atau mengatasi badai,
tetapi tentang memahami tujuan dan makna dari setiap perubahan yang terjadi. Setiap hujan yang datang adalah bagian dari proses alam yang lebih besar, dan Laras kini menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari proses itu. Hujan yang dia bawa bukan hanya untuk membawa hidup, tetapi untuk mengingatkan dunia akan siklus yang tak terhindarkan. Kelahiran, pertumbuhan, kematian, dan kelahiran kembali. Di puncak gunung, Laras berhenti sejenak, merasakan angin dingin yang bertiup kencang. Di hadapannya, terbentang sebuah pemandangan yang menakjubkan. Dari sini, ia bisa melihat seluruh dunia yang ia kenal, dengan semua keindahannya, segala tantangannya, dan segala perubahan yang terjadi. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai, tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak perlu lagi mencari jawabannya di luar dirinya. Semua jawaban telah ada di dalam hatinya, di dalam setiap langkah yang ia ambil selama perjalanan ini. Saat langit mulai gelap, sebuah suara terdengar dari dalam angin yang berhembus. Suara itu bukan suara manusia, tetapi suara alam yang berbicara kepadanya, memberitahu bahwa hujan yang turun di dunia ini adalah bagian dari keseimbangan yang lebih besar. Kamu telah belajar, Laras, suara itu berkata. Hujan yang kamu bawa adalah simbol dari kedamaian, bukan hanya untuk dunia luar, tetapi juga untuk dunia dalam dirimu. Sekarang, saatnya kamu mengembalikan hujan itu kepada alam, dengan hati yang penuh pengertian. Laras menutup matanya, merasakan kekuatan alam mengalir melalui tubuhnya. Dengan sebuah napas dalam, ia mengangkat tangannya ke langit. Hujan yang turun semakin deras, seakan menjawab panggilannya. Namun, kali ini, hujan itu terasa berbeda. Bukan hanya hujan yang membawa kehidupan, tetapi hujan yang juga membawa kedamaian. Dalam setiap tetesan yang jatuh, Laras merasa seolah dunia ini sedang menyatu dengan dirinya. Semua yang ia jalani, semua yang ia pelajari, kini terasa lengkap. Langkah Laras semakin mantap saat ia mengangkat kaki untuk melanjutkan perjalanannya. Meskipun ia tahu bahwa jalan yang akan datang penuh dengan tantangan, ia merasa lebih siap daripada sebelumnya. Karena kini ia memahami bahwa hujan yang dia bawa bukan hanya beban, tetapi kekuatan yang akan mengubah dunia, bukan dengan kekerasan atau paksaan, tetapi dengan pemahaman dan kedamaian yang datang dari dalam hati. Hujan yang tak terhentikan adalah simbol dari perjalanan yang tak pernah berhenti, sebuah siklus yang terus berjalan, membawa kehidupan, perubahan, dan harapan. Dengan penuh keyakinan, Laras melangkah maju, siap menghadapi apapun yang akan datang. Ia tahu bahwa dalam setiap perjalanan, baik yang terlihat atau tidak, hujan akan selalu ada, menemani, mengajarkan, dan mengingatkan akan kekuatan yang tak terhentikan dalam dirinya. Laras terus menapaki perjalanan panjang yang menuntunnya semakin mendalam ke dalam pegunungan yang tak dikenal. Setiap langkahnya membawa beban berat yang terasa semakin ringan, seperti angin yang menyapu lembut setiap keraguan di hatinya. Namun, meski langkahnya mantap, ada perasaan yang mulai menggelayuti hatinya, seperti bayangan yang bersembunyi di balik awan. Ia merasa bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang fisiknya yang melelahkan, tetapi juga tentang perjalanan batin yang lebih dalam dan penuh misteri. Ada sesuatu yang menanti di ujung jalan, namun ia belum tahu pasti apakah itu adalah jawaban yang ia cari atau ujian yang akan menguji keteguhannya lebih jauh. Saat matahari mulai tenggelam di balik cakrawala, langit yang tadinya cerah kini mulai diselimuti awan gelap yang bergerak dengan cepat. Suara angin yang berhembus semakin kencang, seakan alam ingin mengingatkan Laras bahwa tak semua perjalanan adalah halus dan penuh kedamaian. Ia tahu bahwa awan yang datang bukanlah tanda hujan, tetapi lebih kepada sebuah pertanda bahwa cobaan yang lebih besar akan segera datang. Awan gelap ini adalah simbol dari ketidakpastian yang selalu mengikuti setiap keputusan besar dalam hidup, dan Laras merasa bahwa ia sedang dihadapkan pada keputusan yang akan mengubah seluruh arah perjalanan hidupnya. Langkah Laras semakin terasa berat saat awan itu menyelimuti langit lebih tebal. Ia tahu bahwa di balik awan yang gelap, ada kemungkinan akan muncul badai besar, tantangan yang jauh lebih sulit daripada apapun yang telah ia hadapi sebelumnya. Namun, meskipun ragu dan takut datang, Laras mengingat kata-kata pria tua yang ia temui sebelumnya. Kamu bisa menciptakan jejakmu sendiri. Dengan kata-kata itu terpatri dalam pikirannya, ia tahu bahwa meski awan gelap menghampiri, ia memiliki kekuatan untuk menentukan bagaimana ia akan bertahan dan menghadapinya. Tidak ada yang bisa menghalangi tekad yang telah dibangunnya dengan begitu keras. Awan yang semakin tebal itu menutupi seluruh langit, menambah kesan bahwa dunia sedang terperangkap dalam bayangan yang tidak bisa ditembus.
Rasanya seperti waktu berhenti, seakan alam semesta sedang mempersiapkan dirinya untuk sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang melampaui batas kemampuan manusia untuk memahaminya. Laras berhenti sejenak dan memandang ke arah langit yang tertutup itu, merasa ada sesuatu yang luar biasa yang sedang terjadi di luar jangkauannya. Suara angin yang berdesir membawa bisikan halus, seakan dunia ini sedang berbisik padanya, memberitahu bahwa semua yang ia hadapi adalah bagian dari takdir yang lebih besar yang harus ia jalani. Malam itu, Laras mendirikan api unggun untuk memberikan sedikit kehangatan pada tubuhnya yang mulai kelelahan. Di tengah kegelapan yang melingkupi, api itu menjadi satu-satunya sumber cahaya yang menghubungkannya dengan dunia luar. Ia merasa sangat kecil di tengah kekuatan alam yang begitu besar. Namun pada saat yang sama, ia juga merasa bahwa dirinya adalah bagian dari kekuatan itu. Api unggun yang menyala dengan keras itu seperti simbol dari harapan yang tak padam. Meskipun kegelapan datang menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Laras tahu bahwa meskipun awan gelap menutupi langit, api kecil itu akan terus menyala, memberi cahaya dalam kegelapan. Dengan setiap napas yang diambil, Laras mulai meresapi pelajaran besar yang datang bersama kegelapan dan badai yang akan datang. Ia mengerti bahwa dalam setiap kegelapan pasti ada cahaya yang menyertainya, dan dalam setiap perjalanan, tidak ada yang benar-benar hilang. Setiap tantangan, kesulitan, atau ketidakpastian yang ia hadapi bukanlah akhir dari segala sesuatu, tetapi justru kesempatan untuk tumbuh dan menemukan kekuatan yang lebih dalam dirinya. Laras mulai melihat kegelapan itu bukan sebagai musuh, tetapi sebagai bagian dari proses yang harus dilalui untuk mencapai pencerahan yang lebih tinggi. Kegelapan ini bukan untuk ditakuti, tetapi untuk diterima sebagai bagian dari kehidupan. Ketika malam semakin larut dan hujan mulai turun perlahan, Laras merasa ada kedamaian yang aneh menyelimuti dirinya. Meskipun badai dan kegelapan masih mengancam di luar sana, ia tahu bahwa segala sesuatu akan berlalu pada waktunya. Dalam heningnya malam, Laras teringat akan kata-kata yang pernah ia dengar dari sang penjaga di Pulau Mist. Hujan yang datang bukanlah akhir, tetapi awal dari segala kehidupan. Sekarang, kata-kata itu terasa begitu dalam maknanya. Hujan, kegelapan, dan badai yang datang hanyalah bagian dari siklus hidup yang terus berjalan, yang akan membawa kehidupan baru setelahnya. Laras merasa bahwa ia telah siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, karena ia kini memahami bahwa dalam setiap kesulitan terdapat pelajaran berharga yang akan membentuknya. Dengan tekad yang semakin kuat, Laras menatap ke depan, ke jalan yang masih panjang. Awan gelap yang menutupi langit tidak akan menghalanginya. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih jauh dari selesai, namun ia kini melihatnya dengan hati yang penuh keberanian dan pengertian. Semua yang ia alami, kesulitan, tantangan, dan hujan, telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan lebih siap untuk menghadapi dunia yang lebih luas. Dalam kegelapan, ia kini bisa melihat cahaya yang menerangi jalan di depannya, dan ia tahu bahwa ia akan terus berjalan, tak terhentikan oleh apapun, menuju tujuan yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Laras melanjutkan perjalanan menuju puncak gunung, di mana kabar angin mengatakan bahwa jawaban atas segala pertanyaan yang ia bawa akan ditemukan. Namun, seiring dengan perjalanan yang semakin mendalam, semakin banyak hal yang ia temui yang tampaknya menguji niatnya dan keteguhannya. Langkahnya kini terasa lebih berat, seperti beban dunia berada di atas pundaknya. Hujan yang turun semakin deras, dan langkahnya hampir terseret dalam derasnya air yang mengalir. Namun, Laras tahu bahwa tidak ada yang bisa menghalangi tekadnya untuk mencapai puncak itu. Baginya, itu adalah satu-satunya jalan yang akan membawanya pada kedamaian yang selama ini ia cari. Semakin mendekati puncak, Laras merasakan udara semakin dingin, dan kabut tebal menyelimuti jalannya. Pemandangan yang biasanya indah kini tertutup oleh lapisan kabut yang tebal, menambah kesan bahwa ia sedang menuju tempat yang penuh misteri dan tak terjamah oleh manusia. Ia merasa bahwa dunia di sekitarnya seperti sebuah teka-teki besar yang belum dapat ia pecahkan sepenuhnya. Namun, ia tidak mundur. Ia merasa bahwa setiap langkah yang diambil semakin mendekatkan dirinya pada sesuatu yang lebih besar, yang bahkan lebih besar dari sekadar jawaban atas pertanyaannya. Di puncak gunung yang tinggi, Laras akhirnya tiba. Namun, bukan pemandangan indah yang menyambutnya, melainkan sebuah ruangan yang gelap, penuh dengan aura misterius yang terasa berat di udara. Di tengah ruangan itu berdiri sebuah batu besar yang tampak kuno, dipenuhi ukiran yang tidak dapat ia pahami. Batu itu seakan memanggilnya, mengundangnya untuk mendekat. Laras tahu bahwa inilah saatnya.
saat dimana segala rahasia yang selama ini tersembunyi akan terungkap. Namun, ia juga tahu bahwa untuk mencapai pemahaman itu, ia harus siap menghadapi ujian terakhir yang akan menguji seluruh keberanian dan keyakinannya. Dengan langkah hati-hati, Laras mendekati batu itu. Begitu ia menyentuh permukaan batu yang dingin, suara bisikan lembut terdengar di telinganya. "Kamu telah tiba di tempat yang tepat," suara itu berkata. "Namun, untuk memahami kebenaran, kamu harus melewati ujian terakhir." Tanpa ragu, Laras menganggukkan kepala, siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Ia tahu bahwa ujian ini bukan hanya untuk menguji keberanian fisiknya, tetapi juga untuk menguji hati dan pikirannya. Ia harus siap menghadapi kenyataan yang mungkin lebih sulit dari yang ia bayangkan. Dengan keberanian yang semakin tumbuh, Laras memejamkan matanya dan memfokuskan pikirannya. Ia merasa seolah seluruh dunia berhenti bergerak, dan dalam keheningan itu, ia mendengar suara yang dalam dan penuh makna. "Kebenaran yang kamu cari bukan hanya tentang dunia luar, tetapi tentang dunia dalam dirimu. Hujan yang kamu bawa adalah kunci untuk membuka rahasia kehidupan ini. Namun, kamu harus memahami bahwa setiap langkah yang kamu ambil adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Jangan hanya mencari jawaban di luar, tetapi juga di dalam hatimu." Ketika Laras membuka matanya, ia merasa seperti telah melihat dunia dengan cara yang berbeda. Batu besar itu mulai menyala dengan cahaya lembut yang perlahan mengelilinginya, dan di dalam sinar itu, ia melihat gambaran-gambaran kehidupan yang telah ia jalani. Semua tantangan, semua hujan, semua langkah yang ia ambil untuk mencapai tujuan ini. Ia tahu bahwa sekaranglah waktunya untuk menyelesaikan perjalanan ini, bukan dengan mencari jawaban, tetapi dengan menerima perjalanan itu sendiri sebagai bagian dari takdir yang lebih besar. Dengan penuh pengertian dan kedamaian, Laras menyadari bahwa semua yang ia cari telah ada di dalam dirinya. Jejak yang ia tinggalkan, hujan yang ia bawa, dan perjalanan panjang yang ia tempuh semuanya membawanya pada pemahaman yang mendalam tentang kehidupan. Kini, ia tahu bahwa tujuan hidup bukan hanya untuk menemukan jawaban, tetapi untuk terus berjalan, tumbuh, dan menciptakan jejak yang akan dikenang oleh dunia. Hujan yang ia bawa bukan lagi beban, tetapi sebuah berkah yang memberinya kekuatan untuk terus maju, menghadapi apapun yang akan datang. Dengan langkah yang lebih pasti, Laras melangkah keluar dari ruangan itu, siap untuk menjalani sisa perjalanannya. Ia tahu bahwa meskipun banyak hal yang tak dapat dipahami, perjalanan ini akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Seperti hujan yang terus turun, perjalanan ini akan terus berjalan, membawa kehidupan dan harapan, dan Laras kini siap untuk menghadapinya dengan penuh ketenangan. Setelah menjalani perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan ujian, Laras kini berdiri di tepi sebuah lembah yang luas, tanah yang subur dan tampaknya tak terjamah oleh tangan manusia. Di sini, hujan turun dengan lembut, menyirami tanah yang baru saja mulai menerima kelembaban dari langit. Setiap tetes hujan yang jatuh seakan membawa kehidupan baru, memberi harapan kepada tanah yang kering dan kosong, seolah alam semesta memberi kesempatan untuk memulai babak baru. Laras berdiri di sana, menyaksikan hujan yang mengalir melalui sungai-sungai kecil, seakan alam ini ingin memberitahunya bahwa inilah saat yang tepat untuk meresapi semua perjalanan yang telah ia lalui. Ketika hujan semakin deras, Laras merasa ada ketenangan yang datang bersama dengan setiap tetes air yang jatuh. Ia merasa bahwa hujan ini bukan hanya tentang kelembaban yang diberikan kepada tanah, tetapi juga tentang penyucian, tentang membersihkan diri dari segala beban dan kekhawatiran yang telah dibawa selama ini. Hujan adalah simbol dari proses yang telah ia lalui, pembaharuan, kesulitan yang dihadapi dengan hati yang teguh, dan harapan yang tidak pernah padam. Di bawah langit yang terus mendung ini, Laras merasa bahwa segala sesuatu yang telah terjadi dalam hidupnya, kegembiraan, kesedihan, kegagalan, dan keberhasilan, semuanya membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijaksana. Langit yang gelap dan hujan yang turun bukan lagi menjadi ancaman baginya, melainkan sebuah keindahan yang mengingatkannya pada kebesaran alam semesta. Setiap kali Laras menatap langit, ia melihat lebih dari sekadar awan gelap. Ia melihat perjalanan yang telah membawanya ke tempat ini, ke lembah yang penuh dengan potensi baru. Ia merasa terhubung dengan tanah yang ia pijak, dengan alam yang mengelilinginya, dan dengan segala makhluk hidup yang tumbuh subur di tempat ini. Dalam setiap tetes hujan, ia menemukan ketenangan yang membawa kedamaian dalam hatinya, seolah hujan itu adalah hadiah dari alam yang memberikan kedamaian setelah perjalanan panjang yang penuh gejolak. Saat hujan semakin deras,
Laras mulai menyadari bahwa ia telah mencapai titik di mana ia bisa merasakan dan memahami kedalaman setiap langkah yang ia ambil. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir, dan bahwa kehidupan akan terus berubah, penuh dengan ketidakpastian dan tantangan baru. Namun, dalam dirinya kini ada keyakinan yang lebih kuat dari sebelumnya, bahwa ia memiliki kemampuan untuk bertahan dan tumbuh, seperti tanah yang subur ini yang menyerap setiap tetes hujan dan mengubahnya menjadi kehidupan yang lebih kaya. Hujan ini bukan hanya menyirami tanah, tetapi juga menyirami hatinya, memberi kekuatan untuk menghadapi segala tantangan yang akan datang. Laras mulai berjalan menelusuri lembah yang lembab dan basah. Setiap langkahnya menyisakan jejak yang akan hilang begitu hujan turun kembali. Namun, meskipun jejak itu akan segera hilang, ia tahu bahwa perjalanan ini memiliki makna yang lebih dalam dari sekadar sebuah perjalanan fisik. Setiap langkah yang diambil, setiap keputusan yang dibuat, adalah bagian dari penciptaan dirinya, sebuah proses yang tidak akan pernah sia-sia. Dalam setiap jejak yang ia tinggalkan, meskipun tidak terlihat oleh orang lain, ada kisah yang lebih besar yang akan dikenang oleh alam semesta. Hujan, meskipun menutupi jejak-jejak itu, justru memberi kehidupan pada jejak baru yang akan datang, dan Laras tahu bahwa inilah hakikat kehidupan itu sendiri. Ketika langkah Laras semakin jauh menelusuri lembah yang basah, ia mendengar suara gemericik air yang mengalir di sekitar sungai kecil. Suara itu mengingatkannya pada segala hal yang telah ia alami, pada setiap tantangan yang menguji keteguhan hatinya, dan pada setiap perjalanan yang membawanya lebih dekat kepada pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya. Dalam setiap aliran sungai itu, ia melihat gambaran kehidupannya, sebuah perjalanan yang terus bergerak, tak pernah berhenti, tetapi selalu berubah, mengalir ke tempat yang tak terduga. Laras tersenyum kecil, menyadari bahwa hidup ini memang penuh dengan ketidakpastian, namun ia juga tahu bahwa setiap perubahan membawa peluang untuk tumbuh dan menemukan kedamaian. Pada akhirnya, Laras berhenti di tepi sungai kecil yang mengalir dengan tenang. Ia duduk sejenak, membiarkan hujan turun membasahi dirinya. Dalam ketenangan itu, ia merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah kedamaian yang datang dari dalam dirinya, bukan dari dunia luar. Ia tahu bahwa ia telah menemukan jawabannya, bukan dalam bentuk jawaban yang jelas dan pasti, tetapi dalam pemahaman bahwa hidup ini adalah perjalanan yang terus berkembang, yang penuh dengan pelajaran dan kesempatan. Hujan yang turun bukan hanya tentang kelembaban yang diberikan pada tanah, tetapi juga tentang kedamaian yang diberikan pada jiwa, yang akan terus tumbuh bersama perjalanan hidupnya. Laras duduk diam di bawah pohon besar yang tumbuh di pinggir sungai, membiarkan hujan yang terus turun meresap ke dalam dirinya. Meskipun hujan turun dengan deras, ia merasa kering, tidak ada lagi kegelisahan yang mengganggu hatinya. Ia kini tahu bahwa tidak semua jawaban harus datang dalam bentuk kata-kata atau tanda-tanda yang jelas. Kadang-kadang, jawaban terbaik datang dalam keheningan, ketika kita mampu mendengarkan suara hati kita sendiri dan meresapi setiap momen dengan penuh kesadaran. Hujan yang turun membawa ketenangan, namun juga membawa sebuah kesadaran baru dalam dirinya bahwa dalam keheningan, ada kekuatan yang luar biasa. Hujan yang terus turun mengalir bersama waktu, menciptakan suasana yang tenang dan penuh dengan refleksi. Setiap tetes hujan yang jatuh di tanah mengingatkannya pada semua yang telah ia pelajari, tentang kekuatan dalam kelembutan, tentang keberanian dalam ketenangan, dan tentang pentingnya menjalani hidup dengan penuh perhatian terhadap setiap detil kecil yang sering terlewatkan. Laras kini menyadari bahwa dirinya telah melewati banyak rintangan, dan dalam setiap langkahnya, ia telah belajar bahwa hidup tidak selalu harus dipaksakan untuk mengerti segalanya. Kadang-kadang, jawaban datang hanya setelah kita mampu menerima ketidakpastian dan meresapi keheningan yang ada. Keheningan itu bagaikan ruang yang memberi kesempatan bagi pikiran dan hati untuk bersatu, dan Laras merasakannya dengan sangat dalam. Ia tahu bahwa meskipun ia belum memiliki semua jawaban yang ia cari, ia telah menemukan sesuatu yang lebih penting, kekuatan untuk terus berjalan, untuk tetap hadir dalam setiap detik perjalanan, dan untuk menerima kenyataan bahwa tidak semua hal bisa dipahami dengan akal dan logika semata. Dalam keheningan itu, ia belajar untuk melepaskan segala yang tidak perlu dan menerima segala sesuatu dengan penuh hati. Kini, ia tahu bahwa dalam hidup, bukan hanya tujuan yang penting, tetapi juga perjalanan itu sendiri. Laras menutup matanya dan membiarkan hujan yang turun meresap ke dalam dirinya. Ia merasa seolah semua kegelisahan dan ketakutan yang pernah ada dalam hatinya telah mengalir bersama air hujan itu. Ia tidak lagi merasa terikat oleh keraguan atau rasa takut akan masa depan. Ia tahu bahwa dalam setiap detik perjalanan hidupnya,
Ia memiliki kemampuan untuk menemukan kedamaian, tidak peduli seberapa keras dunia ini mengujinya. Keheningan yang ada di sekitarnya adalah sebuah kekuatan yang mengingatkannya bahwa kedamaian sejati datang bukan dari luar, tetapi dari dalam dirinya. Dalam keheningan itu, Laras merasa terhubung dengan alam semesta. Ia tidak lagi merasa terpisah atau terasing dari dunia yang ada di sekitarnya. Sebaliknya, ia merasakan keterhubungan yang dalam antara dirinya, alam, dan segala makhluk hidup yang ada di bumi ini. Hujan yang terus turun seakan menjadi lambang dari kehidupan itu sendiri. Sebuah siklus yang terus berlanjut, yang penuh dengan pembaruan dan pertumbuhan. Laras tahu bahwa meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, ia memiliki keyakinan bahwa ia akan terus berkembang dan menemukan jalan yang benar, karena ia telah menemukan kekuatan dalam keheningan itu. Ketika hujan mulai mereda dan langit perlahan menjadi cerah, Laras membuka matanya. Ia merasakan bahwa perjalanan ini belum berakhir, tetapi ia kini lebih siap dari sebelumnya untuk menghadapinya. Ia tahu bahwa setiap perjalanan, baik yang penuh dengan kesulitan maupun kebahagiaan, adalah bagian dari proses yang lebih besar yang akan membawanya pada pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya dan dunia ini. Keheningan yang ia temui di sini bukanlah akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan yang lebih dalam lagi, perjalanan untuk menemukan kedamaian sejati dalam setiap langkah yang ia ambil. Pagi itu, Laras terbangun dengan perasaan yang lebih ringan, seolah beban dunia yang pernah ia rasakan kini telah menghilang. Hujan semalam meninggalkan tanah yang lembab, udara yang segar, dan langit yang mulai menunjukkan tanda-tanda kebiruan. Setiap desiran angin yang berhembus membawa semilir harapan baru, dan Laras menyadari bahwa perjalanan panjangnya selama ini bukan hanya tentang pencarian, tetapi juga tentang penemuan diri. Ia memandang horizon yang mulai dihiasi dengan sinar matahari yang lembut, menyadari bahwa fajar baru telah tiba, bukan hanya untuk dunia yang membangkitkan kehidupan, tetapi juga untuk dirinya yang kini merasa lebih kuat dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Ia melangkah keluar dari tempat peristirahatannya, menyusuri jalan setapak yang masih basah oleh hujan semalam. Tiap langkahnya menyisakan jejak di tanah yang baru saja dipenuhi oleh air hujan, seolah membuktikan bahwa ia telah melewati banyak rintangan dan tidak pernah menyerah. Dalam perjalanan ini, Laras menyadari bahwa hidup adalah tentang bagaimana kita belajar untuk terus melangkah meski kadang hujan datang dan menghalangi. Namun, seperti hujan yang memberi kehidupan pada tanah, begitu pula dengan segala tantangan yang ada dalam hidupnya. Semuanya menjadi bagian dari proses tumbuh dan berkembang. Ia merasa lebih siap untuk menghadapi dunia yang lebih luas, dunia yang penuh dengan kemungkinan baru. Langit yang semakin cerah mengingatkannya bahwa hari baru selalu memberi kesempatan baru untuk memulai. Setiap fajar yang muncul adalah simbol dari kebangkitan, dari sebuah kesempatan untuk memulai lagi, untuk menatap dunia dengan mata yang lebih terbuka dan hati yang lebih lapang. Laras tahu bahwa meskipun perjalanan ini akan terus berlanjut, ia kini memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang arti kehidupan, tentang bagaimana menemukan kedamaian di tengah keramaian dunia, dan tentang bagaimana menghadapinya dengan penuh keyakinan. Fajar itu bukan hanya tentang matahari yang terbit, tetapi tentang jiwa yang bangkit kembali setelah melewati kegelapan. Di sepanjang perjalanan pagi itu, Laras kembali melihat ke arah langit yang cerah, yang kini terbentang luas di atas kepalanya. Tidak ada awan kelabu yang menghalangi, hanya langit biru yang jernih, memberi petunjuk bahwa tidak ada lagi halangan yang harus dihadapi. Semua yang pernah menahannya telah hilang bersama hujan semalam, dan kini ia berdiri di sini, di titik yang lebih kuat dan lebih siap untuk melanjutkan perjalanan hidupnya. Dalam setiap langkahnya, ia menyadari bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh dengan perubahan, namun setiap perubahan membawa sebuah makna yang lebih dalam, sesuatu yang lebih berharga daripada yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Meskipun perjalanan ini sudah membawa Laras melalui banyak ujian dan pembelajaran, ia tahu bahwa jalan masih panjang. Namun, kali ini ia tidak merasa takut. Justru, ia merasa penuh dengan semangat baru, energi yang datang dari dalam dirinya, dari keyakinan bahwa setiap langkah yang diambil adalah bagian dari takdirnya yang lebih besar. Fajar yang baru muncul itu adalah simbol dari kesempatan yang selalu ada, dan Laras kini memiliki kebijaksanaan untuk melihatnya dengan mata hati, bukan hanya dengan akal semata. Ia tahu bahwa tidak semua perjalanan akan mudah, namun setiap perjalanan itu memiliki arti dan tujuan yang lebih dalam. Dengan hati yang penuh harapan dan tekad yang bulat, Laras melanjutkan perjalanan menuju hutan yang jauh di depan. Di sana, di tempat yang belum pernah ia jelajahi sebelumnya, ia tahu akan ada lebih banyak tantangan yang menanti. Namun,
Ia tidak lagi merasa cemas atau ragu. Hujan yang telah turun, keheningan yang ia rasakan, dan fajar yang kini menyinari jalannya telah memberikan semua yang ia butuhkan untuk menghadapi apapun yang ada di depannya. Kini, ia tahu bahwa kekuatan sejati datang dari dalam dirinya, dari kepercayaan dan kedamaian yang telah ia temukan di sepanjang perjalanan ini. Setiap langkah yang Laras ambil bukan hanya membawa dia lebih dekat ke tujuannya, tetapi juga membawa dia lebih dekat pada dirinya sendiri. Ia kini memahami bahwa perjalanan hidup bukanlah tentang mencapai tujuan akhir, tetapi tentang bagaimana kita menjalani setiap detiknya dengan penuh makna. Hujan yang telah datang, keheningan yang ia temui, dan fajar yang terbit semuanya adalah bagian dari proses itu. Sebuah perjalanan yang akan terus berlanjut, tanpa akhir, dan penuh dengan kemungkinan. Dalam setiap langkahnya, Laras tahu bahwa ia telah menemukan kebijaksanaan yang akan membimbingnya menuju masa depan yang lebih cerah, lebih penuh makna, dan lebih penuh harapan. Dengan tekad yang kuat, Laras melangkah ke depan, meninggalkan jejaknya di tanah yang masih basah. Namun setiap langkahnya kini terasa lebih ringan, lebih pasti. Ia tahu bahwa dalam perjalanan ini, hujan dan fajar hanyalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Fajar yang terbit bukan hanya tentang awal baru, tetapi juga tentang perjalanan panjang yang telah membawanya menuju kebijaksanaan dan kedamaian. Dan di bawah sinar matahari yang lembut itu, Laras menyadari bahwa ia siap untuk menyambut segala kemungkinan yang akan datang, dengan hati yang penuh dengan harapan dan keyakinan yang tidak pernah padam.